Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah al-Karim bihadzal kitab Haji Muhammad Abdul Syai'un lillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang bersyukur rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita sama-sama diberikan Allah kesehatan dan kesempatan dapat berhenti di dalam Masjid Agung Al-Huda ini dengan tujuan dan niat yang sama untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, insyaallah nanti sampai memasuki waktu sholat sunnah isya. Kemudian sholat bertasalam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan sebuah hari ini kita mengambil berkah bulan Rajab. Saya akan menyampaikan tentang keistimewaan daripada melaksanakan sholat 5 waktu di dalam satu hari satu malam, yang mana pernah pada suatu hari Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Musa, ya Rabbi ajidu bil alwah ummatan. Wahai Tuhanku, telah aku dapatkan di dalam alwah. Alwah itu Bapak Ibu adalah berupa lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, aku dapatkan di dalam alwah ummatan, ada suatu umat. Kafaratu khatayahum as-salawatul khams, di mana kafarat ataupun penghapus dosa-dosa mereka adalah berupa salat 5 waktu di dalam satu hari satu malam. Yang artinya Bapak Ibu, salat 5 waktu ini adalah keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat-umat terdahulu ataupun para rasul terdahulu belum pernah Allah wajibkan di dalam satu hari satu malam itu salat 5 waktu.
Jadi ketika Nabi Musa bermunajat bahwasanya ada mendapati suatu umat penghapus dosa mereka itu adalah salat 5 waktu. Kemudian kata Nabi Musa, faj'alhum ummati. Jadikanlah mereka itu wahai Tuhanku sebagai umat. Kemudian qala Allah berfirman, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai Bapak Ibu, terus ketika Nabi Musa bermunajat, lagi-lagi jawaban Allah itu semua keistimewaan diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhirnya hatta ka'annahu tamanna Musa alaihi salatu wassalam ayyakuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seolah Nabi Musa itu menginginkan untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung kita Bapak Ibu, kita ditakdirkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Nabi Musa adalah Rasul Allah, masih menginginkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku kata Allah telah memilih engkau daripada sekalian manusia bi risalati menjadi rasul. Wa bi kalami bahkan engkau mendapat gelar kalimullah. Itu orang yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Kemudian kata Allah, terima apa yang telah aku berikan kepada engkau dan jadilah engkau sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waruya an Ali radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, qal berkata Sayyidina Ali, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisu ma'al muhajirin wal ansar. Kata Sayyidina Ali, manakala Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk beserta kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muhajirin Bapak Ibu adalah sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan kaum ansar adalah sahabat yang sudah berada di Madinah, yang memberikan pertolongan kepada sahabat yang baru hijrah dari Madinah tersebut. Idza aqbala ilaihi jama'atun minal yahud. Jadi pada ketika Rasulullah sedang duduk beserta sahabat muhajirin dan ansar, tiba-tiba datang sekelompok daripada orang Yahudi. Faqalu, kemudian orang Yahudi berkata, ya Muhammad, inna nas'aluka an kalimatin aqtahunna Allahu ta'ala li Musa ibn Imran. Kata orang Yahudi, wahai Muhammad, kami ingin bertanya kepada engkau tentang beberapa kalimat yang telah Allah berikan kepada Musa ibn Imran. La yu'tihal anbiya'a mursalan aw malakan mukarraman. Yang mana beberapa kalimat yang Allah berikan kepada Nabi Musa daripada Musa bin Imran tersebut
tidak Allah berikan kepada para nabi, para rasul ataupun para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya sesuatu yang istimewa. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salu. Kemudian kata Rasulullah, silahkan kalian bertanya. Kemudian faqalu, bertanyalah orang Yahudi, ya Muhammad, akhbirna an hadhihi shalawatil khams allati ibtaradaha Allahu ala ummatika. Jadi kata Yahudi, wahai Muhammad, khabarkan kepada kami tentang salat 5 waktu yang telah Allah fardukan atas umat engkau. Kalau bahasa kita, Bapak Ibu, kata orang Yahudi, ceritakan kepada kami kenapa salat 5 waktu ini Allah wajibkan kepada umat engkau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma salatu zuhri idza zalati syamsu yusabbihu kullu syai'in li rabbih. Kata Rasulullah, adapun salat zuhur yang telah Allah fardukan atas umatku, idza zalati syamsu, apabila tergelincir matahari. Tergelincir matahari ini waktu di tengah hari, Bapak Ibu. Karena setelah waktu istiwa, ketika matahari tergelincir ataupun bergerak ke arah barat, itu menandakan waktu sholat zuhur telah masuk. Jadi kata Rasulullah, apabila tergelincir matahari ataupun di tengah hari, yusabbihu kullu syai'in li rabbih, maka bertasbihlah seluruh makhluk Allah li rabbih, kepada Tuhan. Kalau bahasa kita, Bapak Ibu, ketika tengah hari itu semua makhluk Allah bertasbih. Apakah tumbuh-tumbuhan, apakah hewan, dan lain sebagainya, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang artinya umat Rasulullah juga tidak ketinggalan. Bukan hanya sekadar diperintahkan untuk bertasbih, akan tetapi umat Rasulullah Allah perintahkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, jadi kata Rasulullah, sholat zuhur itu Allah wajibkan. Pada waktu tengah hari itu seluruh makhluk Allah bertasbih, sedangkan umat Rasulullah diberikan keistimewaan bukan sekedar bertasbih, tapi melaksanakan sholat zuhur. Kemudian wa amma sholatul asri, adapun sholat asar, fa innaha sa'atul lati akala biha Adamu alaihi salam minasyajarah. Adapun sholat asar yang Allah fardukan kepada umatku, kata Rasulullah, maka sesungguhnya waktu asar itu adalah waktu ketika Nabi Adam memakan suatu buah pohon yang dilarang Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, Nabi Adam dan Hawa itu ketika berada di dalam surga, Allah bebaskan, Allah persilahkan memakan apa saja, silahkan, kecuali buah suatu pohon yang di dalam surga. Itu cuma yang Allah larang. Jadi Nabi Adam terjerumus termakan bujukan iblis laknatullah, memakan buah yang dikenal dengan buah khuldi tersebut, itu pada ketika waktu asar. Karena Bapak Ibu, iblis ini hebat. Iblis ini ketika menggoda Nabi Adam di dalam surga, itu dibalikannya. Kata iblis laknatullah, wahai Adam, tahukah engkau Allah melarang memakan buah pohon ini? Tentu kata Nabi Adam, apa gerangan?
Kata iblis, Allah melarang engkau memakan buah ini karena Allah tidak menginginkan engkau kekal di dalam surga. Kemudian kata Nabi Adam, tentunya bagaimana caranya supaya kekal. Iblis ini pandai Bapak Ibu bersilat lidah. Kata iblis, Allah melarang engkau memakan buah pohon ini karena Allah tidak ingin engkau kekal selama-lamanya di dalam surga. Jadi kata iblis, kalau engkau ingin kekal di dalam surga, makanlah buah pohon ini. Ternyata Bapak Ibu, ketika iblis menggoda Nabi Adam tidak berhasil. Iblis tidak putus asa, pindah lagi menggoda kepada istri Nabi Adam, yakni kepada Hawa. Kita sering mengatakan Bapak Ibu, Siti Hawa, istri Rasulullah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, itu gelaran orang Indonesia. Karena orang Indonesia ini suka menyingkat Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala singkatan. Itu sama dengan Siti Aisyah, As-Sayyidah Aisyah. Padahal Sayyidah itu. Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah. Siti Hawa, Sayyidah Hawa. Jadi ketika iblis menggoda Nabi Adam tidak berhasil, iblis berpindah menggoda Hawa. Jadi gitu rupanya Bapak Ibu. Iblis kada mampat menggoda anak laki lewat yang ini. Sehingga yang akhirnya Nabi Adam makan buah pohon itu tersebut itu dengan sebab bujukan Hawa daripada iblis laknat. Jadi bahaya juga Bapak Ibu kalau istri yang sudah menginginkan, sulit kita untuk melarangnya atau menghindarinya. Jadi ternyata setelah Nabi Adam makan buah khuldi tersebut, ternyata justru Nabi Adam dilemparkan, diturunkan ke dunia. Diceritakan di dalam kitab Qasasul Anbiya, ketika diturunkan ke dunia, Nabi Adam diturunkan daerah tanah Hindi, yaitu tanah India. Itu makanya Bapak Ibu, orang India itu macam-macam hidungnya. Masih dekat keturunan Nabi Adam. Dan sedangkan Hawa diturunkan Allah di Jeddah, di tanah Arab. Orang Arab juga macam-macam hidungnya. Kemudian diceritakan bahwasanya setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia, Nabi Adam 300 tahun tidak berani mengangkat kepalanya. Kenapa? Karena saking malunya kepada Allah, karena terjerumus rayuan iblis laknatullah tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, satu kesalahan, satu kekhilafan, Nabi Adam tidak berani mengangkat kepalanya selama 300 tahun. Tidak banding kita Bapak Ibu, kita banyak berbuat dosa, entah berapa dosa yang telah kita lakukan, tapi kita masih berjalan dengan penuh bangga. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, kita lihat di televisi, itu orang-orang yang berbuat dosa kadang-kadang seperti selebriti, tidak ada malunya lagi. Dan Nabi Adam setelah diturunkan ke dunia, diceritakan, diriwayatkan itu menangis selama 200 tahun. Kita suka menangis Pak, melakukan perbuatan dosa. Dan tidak makan, tidak minum selama 40 tahun. Jadi Nabi Adam ini Bapak Ibu baru bertemu dengan Hawa itu setelah berlalu selama 100 tahun. Nabi Adam di tanah Hindi, Hawa di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Jadi setelah 100 tahun berjalan baru bertemu di tanah Arafah. Nah, disebut tanah Arafah. Kenal kembali Nabi Adam ketika bertemu dengan Hawa. Bahkan diceritakan itu pertemuannya di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu
artinya suatu bukit rahmah tempat berkasih sayang. Jadi ketika itu Nabi Adam dan Hawa. Nah, coba bayangkan 100 tahun terpisah atau dipisahkan Allah dengan sebab satu dosa saja. Kalau kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak Allah lakukan. Kita berbuat dosa tidak Allah pisahkan dengan istri kita. Ini juga keistimewaan. Yang artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada orang bapak ibu yang berbuat dosa kompak suami istri lagi. Bukannya terpisah, justru tambah kompak melakukan perbuatan maksiat. Nah, jadi kata Rasulullah, adapun sholat asar itu adalah waktu ketika Nabi Adam terjerumus daripada rayuan iblis memakan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa amma sholatul maghribi, adapun sholat maghrib yang Allah fardukan kepada umatku, kata Rasulullah, fa innaha sa'atul lati taballahu ala Adam alaihi salam fiha. Karena waktu maghrib itulah taubat Nabi Adam diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam terjerumus pada waktu asar dan diterima Allah pada ketika waktu maghrib. Dan juga diceritakan salah satu di antara sebab taubat Nabi Adam diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Adam membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bagus Bapak Ibu diperbanyak. Apalagi ini kita sedang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Allah akan membukakan seluas-luasnya pintu taubatnya kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Yang artinya Bapak Ibu, ketika kita berbuat dosa, ketika kita menzalimi orang lain, apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan, itu hakikatnya menzalimi diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita berbuat maksiat, akibat azabnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jikalau engkau tidak mengampuni dosa kami, jikalau engkau tidak mencurahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini berbanyak baca. Usahakan minimal setiap setelah sholat 5 waktu. Karena kita Bapak Ibu, dosa kita bukan 1 2. Karena memang kita ini sebagai manusia makhluk khata wa nisyan. Itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tapi orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang baik adalah ketika berbuat dosa ia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taibu minan dzambi kama la dzamba. Orang yang bertobat daripada suatu dosa, tobatnya diterima sama seperti orang yang tidak punya dosa. Kemudian wa amma salatul atamati, adapun salat atamah ataupun salat isya yang Allah fardukan kepada umatku, kata Rasulullah, fa innaha as-salatul lati shallahal mursaluna min qabli. Salat isya itu adalah salatnya para rasul min qabli, yang sebelum aku, kata Rasulullah.
Yang artinya Bapak Ibu para rasul yang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum kebanyakannya Allah padukan hanya pada ketika waktu isya tersebut. Di dalam kitab Ya'anah dikatakan bahwasanya sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam alaihi salam waktu subuh. Kemudian sholat duhur sholatnya Nabi Daud alaihi salam. Sholat asar sholatnya Nabi Sulaiman. Sholat maghrib sholatnya Nabi Yakub, dan sholat isya sholatnya Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Nah, yang selainnya kebanyakannya para rasul itu adalah sholatnya ketika waktu isya. Nah, jadi para rasul sebelumnya di waktu isya itu beribadah kepada Allah. Tidak ketinggalan umat Rasulullah juga Allah wajibkan untuk melaksanakan sholat isya atau ibadah pada ketika waktu isya tersebut. Kemudian wa amma sholatul fajri, adapun sholat fajar ataupun sholat subuh. Ini sholat fajar sama dengan sholat subuh, artinya waktu subuh itu masuknya ketika fajar shadiq timbul. Karena fajar Bapak Ibu terbagi dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu fajar artinya cahaya yang timbul tapi cahayanya lurus ke atas, tidak menyebar. Tapi setelah itu tidak beberapa lama nanti hilang cahaya kadzib itu, timbul gelap kembali. Setelah gelap nanti akan timbul cahaya yang menyebar di langit. Nah, itu baru masuk waktu subuh. Itu fajar shadiq. Adapun sholat subuh yang Allah padukan kepada umatku, kata Rasulullah, fa inna syamsa iza tala'at tatlu'u baina qarnai syaitan. Karena bahwasanya matahari itu apabila matahari mulai timbul, itu seolah-olah timbulnya di antara dua tanduk syaitan. Coba ingat mungkin Bapak Ibu ketika waktu SD di rumah laki-laki, ketika disuruh menggambar, rata-rata gambarnya itu berupa gunung atau mungkin di tengah-tengahnya ada matahari. Jadi seolah-olah matahari timbul di celah-celah bukit itu seolah-olah seperti dua tanduk setan. Mungkin pemandangannya agak ngeri sedikit. Jadi pada ketika matahari itu timbul di antara bukit itu, diibaratkan seperti dua tanduk setan. Wa yasjudu laha kullu kabirin min dunillahi ta'ala. Ketika itulah orang-orang kafir sujud kepada matahari, bukan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya Bapak Ibu, sholat subuh tidak di waktu itu, tapi sholat subuh ketika timbul fajar. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, makanya ada waktu yang haram kita melaksanakan sholat. Tapi tidak semua sholat yang diharamkan. Pertama yang haram melaksanakan sholat setelah kita sholat subuh adalah sholat sunnah mutlak. Sampai kapan? Pertama, kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak sampai timbul matahari, sampai waktu surup. Belum lagi habis. Dari waktu surup, daripada waktu timbulnya matahari, tambah 4 derajat kurang lebih 16 menit atau 15 menit. Nah, baru ada sholat sunnah isra. Nah, jadi hati-hati juga, jangan asal sembahyang aja. Ketika itu matahari timbul, itu menandakan waktu subuh habis. Bolehkah sudah sholat sunat mutlak? Belum boleh lagi. Biarkan matahari naik kurang lebih 4 derajat. Itu diibaratkan di dalam kitab setinggi ujung tombak. Baru masuk waktu sholat sunnah isra. Hari ini kurang lebih masuk jam 16 lewat 15 menit.
Nah, jadi Allah wajibkan sholat subuh, tapi tidak di waktu matahari naik itu, tapi ketika timbul fajar. Dan setelah sholat subuh, waktu yang diharamkan pertama untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak, yang kedua sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Adapun sholat sunnah yang sebabnya duluan itu tidak ada waktu yang diharamkan. Contohnya seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebab kita masuk ke masjid, ketika itulah ada kesunahan untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi kapan saja kita masuk ke masjid setelah sholat subuh, setelah sholat asar, tetap disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian setelah Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tersebut, qalu lahu shadaqta ya Muhammad. Kata orang Yahudi, betul kau wahai Muhammad. Jadi rupanya orang Yahudi ini mentes juga Bapak Ibu. Orang Yahudi ini juga telah mengetahui daripada Nabi Musa ini Imran bahwasanya ini ada di dalam kitab Nabi Musa. Jadi kata orang Yahudi, shadaqta ya Muhammad, betul kau wahai Muhammad. Kalau bahasa kita bepalak banget, mantes ini. Itu makanya Bapak Ibu ketika pengajian, ketahuan yang bertanya itu apakah betul bertanya atau hanya mantes saja, ketahuan. Jadi kalau ada hanya sekedar mantes itu lebih baik dijawab itu kada tahu selesai. Kalau dijawab seperti ini ada lagi pertanyaan, jawab ini ada lagi pertanyaan. Ini bisa kualat mantes. Jadi ketika kita belajar, tanyakanlah pertanyaan itu yang memang kita belum tahu, dan usahakan jangan sampai bertanya sesuatu yang tidak diketahui oleh guru yang mengajar. Gimana tahunya? Karena kualitas guru yang mengajar pengetahuan. Jangan ditanyakan sesuatu yang lebih daripada pengetahuan yang mengajar. Kemudian berkata lagi orang Yahudi setelah itu, fama sawabu man sholat. Apa pahala ganjaran yang Allah berikan kepada umat engkau yang melaksanakan sholat di waktu itu? Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma sholatul zuhri, adapun sholat zuhur, tadi dikatakan ketika zuhur itu seluruh makhluk Allah bertasbih. Dan juga dikatakan fa inna sa'atul lati tas'uru biha jahannam. Di waktu zuhur itulah waktu yang sedang kuat-kuatnya nyala api neraka jahanam. Kalau bahasa kita, bahasa Banjarnya, waktu nyarak-nyaraknya api neraka jahanam waktu zuhur itu. Itu makanya di dalam 24 jam waktu yang paling panas adalah waktu siang tengah hari itu. Kenapa? Karena memang neraka jahanam pada ketika itu sangat-sangat nyaraknya. Kemudian kata Rasulullah, "Fama min mu'minin yusalli hadhihi sholata illa haramallahu ta'ala alaihi lapahati jahannam yaumil qiyamah." Tidak seorang mukmin pun yang melaksanakan ini salat, yakni salat zuhur, kecuali Allah haramkan batang tubuhnya daripada jilatan panasnya api neraka jahanam pada hari kiamat nanti. Jadi artinya Bapak Ibu, orang yang melaksanakan sholat zuhur itu akan dibebaskan Allah, akan diharamkan Allah daripada panasnya api neraka jahanam. Dulu Bapak Ibu diceritakan ketika kami sekolah itu di Pemanggi, itu di Kalimantan, tepatnya di Pondok Pesantren Ibnu Amin. Cuma kami dengar cerita, karena itu pondoknya Salafiyah waktu awal-awal membuka pondok itu umurnya bervariasi. Rata-rata yang masuk tuh orangnya memang malu. Kami ingat perkataan pengasuh, pesantren ini diibaratkan bengkel.
Kenapa yang masuk ke pesantren itu yang rusak aja deh, yang baiknya. Rata-rata yang rusak. Tapi lumayan mun yang rusaknya masih bisa diperbaiki. Itu makanya banyak orang tua kadang-kadang mohon maaf masukkan anak ke pesantren karena sudah tidak bisa diurus lagi di rumah. Kalau bahasa kita minik dah kada kawan nakur lagi, kada kawan melarang, akhirnya masukkanlah ke pesantren. Tapi alhamdulillah ada juga buka hati. Jadi kata beliau pesantren ini kayak bingkel. Udah baik sedikit keluaran, jarang ada yang baik masuk ke pesantren. Itu makanya Bapak Ibu kalau anak ingin berhasil di pesantren, tujuannya bukan yang sudah rusak dimasukkan. Memang rata-rata kalau kita ini ada punya anak misalnya 4 orang, ini yang EQ-nya tinggi, yang pintar jarang dimasukkan ke pesantren. Yang dimasukkan itu yang rusak-rusak ternyata. Makanya jarang berhasil. Tapi ada juga alhamdulillah yang dimasukkan banyak yang berubah drastis menjadi baik. Juga anak kita yang pintar, yang jenis itu masukkan pesantren, insya Allah jadi. Tapi tentunya ditambah dengan niat yang baik juga. Nah, jadi pada awal-awal dibuka pesantren, ini mohon maaf kalau bahasa istilah orang bagian yang buta-butatnya masuk. Sampai ada yang membangunkan kawan ketika subuh, bukan bangunkan bergerak pakai tangan, pakai nyucul api. Hidupinya api cuculnya di betis, membangunkan kawan, tak kajun kepanasan. Jadi ketika bangun, dia kawan ayah satu tahan di api sudah. Tahan api marah kada sembahyang lagi. Rupanya kada tahan bagus sembahyang aja kawan gitu. Nah, juga bayangkan tuh saking buntatnya waktu itu. Nah, jadi seperti ini juga orang yang sholat duhur akan dibebaskan Allah panasnya api neraka. Jadi muntahan di api neraka sembahyang duhurnya. Kemudian kata Rasulullah, amma sholatul asri, adapun sholat asar yang dikatakan tadi sholat asar, waktu asar itu adalah waktu Nabi Adam terjerumus daripada godaan atau rayuan iblis laknatullah. Kemudian kata Rasulullah, "Fama min mu'minin yusolli hadhihi shalat." Tidak seorang mukmin pun yang melaksanakan ini salat, yakni salat asar, illa kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu. Melainkan orang yang melaksanakan salat asar tersebut akan keluar, akan dihapus, akan dibebaskan daripada segala dosa-dosa yang ia lakukan. Kayaumin waladathu, seperti anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Anak bayi Bapak Ibu tidak punya dosa, bahkan tidak punya harta. Anak bayi lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Jadi sholat asar itu akan dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan dengan catatan selama kita menghindari dosa-dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma sholatul maghribi, adapun sholat maghrib yang Allah fardukan kepada umatku kata Rasulullah. Yang dikatakan sholat maghrib tadi adalah waktu diterimanya taubat Nabi Adam. Kemudian kata Rasulullah, "Fama min mu'minin yusolli hadhihi sholata muhtasiban." Tidak seorang mukmin pun yang melaksanakan ini sholat, yakni sholat maghrib, muhtasiban. Muhtasiban ini Bapak Ibu mana secara luar yaitu dengan penuh perhitungan. Mungkin Bapak Ibu sering kita mendengar hadis tentang puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, pertama imanan berdasarkan kepercayaan atau iman kepada Allah. Tapi yang kedua ihtisaban,
Ihtisaban ini banyak kalau buku yang punya makna itu memaknai mengharap ridha Allah. Semata-mata puasanya mengharapkan ridha Allah. Tapi yang namanya ihtisaban perhitungan belum lengkap lagi, hanya sekedar mengharap ridha Allah. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan ibadah itu ada namanya syariat dan ada hakikat. Jadi ihtisaban ini artinya penuh perhitungan. Kalau kita melaksanakan sholat artinya apa perhitungan pertama? Perhitungan pertama bagaimana caranya supaya sholat yang saya kerjakan ini sah menurut syariat agama. Itu perhitungannya. Bagaimana caranya? Tentunya harus diilmui. Tanpa diilmui apapun ibadah yang kita lakukan mardudatun la tuqbal, akan ditolak dan tidak akan diterima Allah. Jadi artinya ketika sholat Bapak Ibu, perhitungan kita pertama tentang masalah fikihnya dulu. Mana syarat-syaratnya, mana rukun-rukunnya, mana pembatalnya. Setelah perhitungan itu selesai, kemudian kita perhitungkan bagaimana caranya sholat kita ini supaya diterima Allah. Nah, ketika kita sholat tentunya kita harus khusyuk. Dan ketika sholat kita hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru sholatnya itu bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Rasulullah, tidak ada seorang mukmin pun yang melaksanakan sholat asar muhtasiban, penuh perhitungan syariat dan hakikatnya. Summa yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Kemudian orang tersebut memohon, berdoa, meminta kepada Allah sesuatu apapun, baik itu masalah dunia ataupun masalah akhirat, illa a'tahu iyyah, melainkan permintaan hamba tersebut akan Allah kabulkan, akan Allah berikan dan Allah ijabah doanya. Nah, tapi catatan sholatnya betul secara syariat dan hakikat. Kemudian kata Rasulullah, wa amma sholatul atamati, adapun sholat atamah ataupun sholat isya, fa innal qabra zulmatu wa yaumal qiyamati zulmah. Sesungguhnya kubur itu adalah gelap dan hari kiamat juga gelap. Fama min mu'minin masyafi zulmatil laili ila sholatil atamah illa harramallahu alaihi wudunna. Tidak seorang mukmin pun yang berjalan, yang berusaha di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat isya, kecuali Allah haramkan atas dirinya panasnya api neraka pada hari kiamat. Wa yu'ti nuran, dan Allah berikan orang tersebut cahaya. Yuzawwiju ala sirati, sehingga ia selamat ketika menjalani jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian wa amma shalatul fajri, fama min mu'minin yusallil fajra arba'ina yauman fil jamaah illa a'tahu wa bara'atain. Tidak seorang mukmin pun yang melaksanakan sholat subuh, yang mana melaksanakan sholat subuhnya berjamaah selama 40 hari, melainkan Allah bebaskan yang pertama bara'atu minan nar, orang tersebut Allah bebaskan pada api neraka. Yang kedua wa bara'atu minan nifaqi, dan Allah bebaskan daripada sifat munafik. Setelah itu qalu sadaqta ya Muhammad, kata orang Yahudi, betul kamu. Yang akhirnya orang Yahudi mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, barangkali sampai sini pengajian kita. Mudah-mudahan dengan adanya kita membacakan kitab ini, mudah-mudahan tentunya di bulan Rajab ini kita lebih diberikan Allah kemudahan untuk meningkatkan segala amal ibadah kita,
terutama kualitas ibadah sholat yang kita laksanakan, dengan harapan ibadah yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhan arifin. Allahumma faqihna fid din wa taj'alna mimman yaqulu dunya bid-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.